Selamat pagi semuanya. Pagi dokter. Pagi dokter. Bagaimana kondisi pagi hari ini, Dek? Baik, Sehat baik, dok. Dok. Baik dokter. Oke, puji Tuhan ya, kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh satu di antara kalian. Oke, yuk. Baiklah dokter dan teman-teman, izinkan saya membawa doa. Doa kita mulai dalam agama masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke, baiklah ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah peserta pekerti gelombang kedua yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu. Dalam micro teaching ini saya akan membawa topik tentang kegawat daruratan. Nah, kira-kira dari judul materi ini, siapa yang paham tentang kegawat daruratan? Atau misalnya contoh kasus yang pernah Anda temukan. Siapa, Dik? Saya dokter, contohnya sesak nafas dokter. Oke, yang lain? Kecelakaan dokter. Oke, yang lain, Dek? Misalnya dehidrasi dokter. Oke, benar ya. Itu semua adalah kasus kegawat daruratan di mana kejadiannya dapat berlangsung dengan cepat dan tiba-tiba sehingga Anda sulit untuk memprediksikannya ya. Nah, memang kasus kegawat daruratan ini ya dapat kita temukan di mana saja, kapan saja, baik individual ataupun bencana. Nah, contoh nih, ketika Anda sedang berkumpul dengan teman Anda, lalu tiba-tiba teman Anda tadi menjadi tersedak oleh makanan, lalu mengalami sulit napas, ya, hingga wajahnya berubah menjadi kemerahan sampai dengan pucat, dan wajahnya menjadi kebiruan. Lalu korban tersebut menjadi pingsan, ya teman Anda tadi ya. Nah, kenapa korban bisa sampai pingsan? Nah, itu terjadi karena kita semua panik mengalami hal tersebut. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan dengan berjalannya waktu, pasien menjadi henti napas dan henti jantung. Nah, pada kasus ini, mungkin kita tidak merasa bersalah jika kita tidak dapat menolong korban tersebut. Tetapi jika hal ini terjadi pada keluarga kita, orang tua kita, tiba-tiba mengalami pingsan dan henti jantung, maka timbul rasa bersalah dan akhirnya menjadi trauma bagi kita. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu terhadap orang tua kita. Nah, oleh karena itu, pada kuliah hari ini, nantinya Anda harus mendapatkan capaian apa yang harus Anda dapatkan. Nah, kira-kira capaian apa yang Anda dapatkan nanti untuk kegawat daruratan ini? Kira-kira siapa yang tahu, Dek? Menurut saya dok, capaiannya yaitu mampu merencanakan dan mengelola tata laksana lanjut pasien gawat darurat trauma dan non-trauma. Oke, benar Anil. Yang lain? Kalau menurut saya dokter, mampu menganalisis penyebab kegawat daruratan trauma maupun tidak trauma dokter. Oke, benar. Nana. Yang lain? Menurut saya dokter, kita harus mampu menjelaskan pelaksanaan awal pada kasus kegawat daruratan dokter. Oke. Ada yang lain lagi? Mampu merencanakan dan mengelola tata laksana lanjut pasien gawat darurat, trauma, dan non-trauma, dokter. Oke, benar sekali. Berarti Anda paham ya, Anda berarti sudah membaca BRP yang saya berikan 1 minggu yang lalu ya. Saya sangat merasa puas dengan awal daripada perkuliahan kita ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak kuliah kita hari ini ya. Slide. Nah, di sini di slide pertama ini ya Anda dapat melihat arti daripada kegawat daruratan. Kegawat daruratan adalah suatu keadaan yang mengancam jiwa yang dapat disebabkan oleh trauma dan bukan trauma, yang mana prosesnya dapat berjalan dengan cepat. Nah, ketika sampai penanganannya menjadi terlambat, ya akibat daripada kasus tersebut akan menyebabkan pasien menjadi prognosa yang lebih
buruk ya. Oleh karena itu ya, di dalam kegawat daruratan ya perlu kita perhatikan filosofi ini. Time saving is life saving. Dalam arti seluruh tindakan harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk menyelamatkan pasien dari kecacatan tubuh ya dan sampai dengan kematian. Ya. Nah, agar penilaian dan penanganan yang cepat ini ya, Anda bisa nanti membaca ya, Anda bisa nantinya melihat apa-apa saja yang perlu Anda kerjakan. Nah, oke, next slide. Di sini kita lihat adalah kegawat daruratan, ya, di mana itu dapat terjadi secara trauma ataupun secara non trauma, ya. Nah, yang dikatakan secara trauma itu bisa kita lihat ya dengan terjadinya suatu trauma di daerah organ-organ tubuh kita, ya. Nah, di non trauma ya bisa kita lihat ya pada kasus-kasus dengan tersebut ya, dengan dehidrasi berat, shock kardiogenik ataupun serangan asma ya. Nah, memang kasus kegawat daruratan ini dapat kita temukan di mana saja ya, baik individual ataupun bencana ya. Nah, contoh ya, ketika Anda berkumpul ya dengan teman-teman, nah Anda bisa mendapatkan kegawat daruratan itu di non trauma. Nah, tetapi ketika Anda berjalan ya, Anda bisa mendapatkan kegawat daruratan itu pada waktu Anda ingin bekerja ataupun kuliah di lalu lintas ya. Nah, Anda melihat ada suatu tabrakan, lalu Anda melihat pasien itu menjadi korban itu menjadi pingsan. Nah, jadi ya, adapun nanti pembagian daripada kegawat daruratan ini adalah trauma dengan non trauma ya. Prinsip penanganannya itu adalah sama. Ya, Anda harus mengikuti dalam tahap-tahap yang diberikan pada bagan yang akan saya berikan nantinya. Next. Nah, di sini ada kita lihat 6 langkah penanganan kegawat daruratan trauma dan non trauma yang yang disebut dengan konsep of initial assessment. Nah, di tahap pertama ya kita melihat ya bahwasannya ya ada tulisan primary survey. Ya, primary survey ini adalah penilaian awal yang dilakukan oleh penilaian awal yang sangat mempengaruhi keberhasilan usaha untuk yang akan dilakukan. Ya, nah jadi ya penilaian ini Anda bisa ingat ya sebelum kita melangkah pertolongan selanjutnya. Kita harus tahu situasi lingkungan ya. Misalnya ketika Anda berada di lingkungan, keracunan gas apa yang harus kita persiapkan? Atau yang sekarang ini ya lagi musim lagi wabah pandemi ya. Nah, ketika pasien mengalami gagal napas, kita tidak memperhatikan safety untuk kita, bahkan diri kita. Atau misalnya Anda tidak memahami tentang pemakaian daripada APD yang tidak lengkap ya, maka apa yang terjadi di kemudian hari? Nanti Anda bisa akan tertular daripada penyakit daripada COVID-19 tersebut. Nah, di sini Anda harus memperhatikan safety untuk diri Anda sendiri sebelum Anda menolong pasien yang lain ya. Nah, kembali lagi ya pada langkah pertama ya, primary survey. Pada primary survey kita mencari kelainan fisiologis atau diagnosa fisiologis. Seperti ya pasien itu tidak sadar karena henti napas atau henti jantung. Nah, untuk itu kita harus mengetahui kapan kita curigai ada gangguan napas, bagaimana memeriksa jalan napas, dan menentukan baik atau tidak. Gangguan apa saja pada jalan napas, bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk mempermudah kita mengingatnya, ada jembatan keledai yang gampang untuk kita ingat, yaitu ya dengan mengingat A, B, C. Oke, ya, slide. Nah, ya pada primary survey ya kita lihat A, B, C. Nah, apa saja yang dilakukan pada primary survey di A ya? Nah, pada di A itu disebut dengan airway ya, atau
kita sebut dengan jalan nafas. Nah, pada B disebut dengan breathing, yang kita sebut dengan pernapasan. Pada C kita sebut dengan sirkulasi, yang kita sebut dengan denyut jantung. Curiga kita pada RW dengan melakukan teknik look, listen, and feel. Nah, kita lihat ya, apakah ada sumbatan jalan nafas? Kita mendengar apakah ada suara nafas, ada atau tidak, dan jika ada, apakah suara nafas tersebut terdengar stridor atau crowing yang bisa disebabkan oleh sumbatan adanya anatomis. Nah, yang kedua, terdengar suara snoring atau yang kita sebut dengan ngorok. Itu disebabkan karena pangkal lidah jatuh ke bagian belakang daripada orofaring. Ya. Nah, suara pernapasan yang ketiga kita dengar itu yaitu gargling yang disebabkan oleh cairan ataupun darah. Nah, jadi pemeriksaan ini harus kita lakukan dengan cara cepat dan tepat. Ya. Nah, setelah kita memeriksa inisial ini ya, baru kita lanjutkan untuk pemeriksaan daripada breathing-nya. Ya. Nah, daripada pemeriksaan breathing yang kita lakukan di sini adalah tetap berpatokan pada look, listen, and feel. Ya, nah kita periksa ya, adakah jejas pada wajah korban, frekuensi daripada pernapasan, dada simetris atau tidak, gerakan kedua toraks adakah seirama atau tidak, ya. Nah, adakah ketinggalan pernapasan? Nah, itu kita lihat pada saat kita melakukan breathing. Nah, langkah selanjutnya adalah feel. Nah, di sini Anda bisa merasakan apakah ada emfisema pada subkutan, apakah ada fraktur pada tulang-tulang iga. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan apakah ada normal atau patologis. Nah, kalau yang patologis itu bisa kita dapatkan seperti pneumotoraks ataupun hematotoraks. Nah, yang paling mengancam pada trauma toraks itu adalah pneumotoraks, open pneumotoraks, flare chest, masif hematotoraks. Nah, jadi pada kasus tahap di breathing ini sangat menentukan daripada kualitas hidup si pasien ini nantinya, ya. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke dalam sirkulasi. Nah, di sirkulasi ya, Anda bisa melihat, mendengar dan merasakan. Ya, Anda bisa melihat bagaimana kesadarannya, bagaimana arteri karotisnya, merasakan perkusi tangannya, apakah dingin, pucat atau basah. Ya, nah di sini ada video yang bisa Anda lihat. Coba deh klik videonya ketika Anda melakukan primary survey. Nah, di primary survey ini Anda bisa lihat bahwasannya bagaimana tahap awal untuk melakukan daripada proses primary survey. Kelihatan dek gambarnya dek? Halo? Kelihatan dek gambarnya? Coba. Tidak dokter, tapi nanti mungkin bisa kami lihat dokter sendiri dok. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya ya, nanti Anda bisa lihat dari video saya, nanti Anda lihat bagaimana langkah daripada primary survey tersebut. Nah, yang kedua ya, dan ketika Anda setelah melakukan daripada primary survey ini, RW, breathing, dan sirkulasi, maka jika seseorang mengalami suatu sumbatan jalan napas ataupun suara napas tidak terdengar dan ujung jari-jarinya menjadi pucat, maka pasien itu dinyatakan dalam kegawat daruratan. Ya, jelas dek sampai di sini? Oke, kita lanjutkan slide berikutnya.
Slide. Nah, setelah kita pastikan diagnosa apakah henti napas atau henti jantung, maka kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap resusitasi. Ya, di mana kita lihat ya, pada tahap resusitasi ini yang harus kita lakukan adalah tetap pada prinsip daripada A, B, C, yaitu ya di RW kita dapat melakukan pembebasan dengan jalan napas. Ya, pembebasan jalan napas itu bisa kita lakukan dengan cara tanpa alat ataupun dengan alat. Nah, pembebasan jalan napas dengan alat ya bisa kita gunakan dengan orofaring ataupun nasofaring. Nah, terkadang alat tersebut sulit kita dapatkan. Nah, cara yang paling alami yang diberikan Tuhan kepada kita adalah dengan menggunakan organ-organ tubuh kita, yaitu kita melakukan dengan chin lift, head tilt, dan jaw thrust, ya, yang disebut dengan triple airway maneuver. Nah, triple airway maneuver ini Anda bisa lakukan pada saat kasus tersebut kasus non-trauma. Dan pada kasus yang trauma, Anda hanya bisa lakukan dengan melakukan dengan teknik jaw thrust. Nah, di sini bisa mungkin Anda lihat di video saya. Nah, di sini ya, Dek, Anda lihat ya teknik pembebasan jalan napas tanpa alat pada kasus non trauma, yaitu dengan chin lift. Ya, kedua tangan ya, satu tangan diletak di atas kepala, lalu tangan sebelahnya lagi menumpang dagu, lalu diangkat dagu ke arah ke depan atau ke atas. Tujuannya adalah membebaskan daripada jalan napas. Ya. Oke. Jelas, Dek, videonya, Dek? Ada yang kurang mengerti dengan video saya ini di tahap airway? Jelas, dokter. Sudah mengerti, dokter. Oke, nah pada airway ini perbedaannya adalah pada trauma kita harus memperhatikan leher dalam posisi inline, ya, atau yang disebut dengan C-spine proteksi. Artinya ya, airway ditambah dengan C-spine proteksi, ya. Nah, adapun dengan pemberian airway dengan alat itu ya, yang sering kita sebut dengan alat nasofaring atau orofaring, itu nanti Anda berikan sesuai dengan ukuran daripada si penderita. Nah, jangan Anda berikan pada saat orang dewasa, orofaringnya Anda kasih yang anak-anak, ukurannya anak-anak gitu ya. Nah, tetap harus ada ukuran untuk si korban ya. Nah, lalu tahap kedua adalah memberikan napas kepada si korban. Nah, kalau metode dulu ya, Anda pernah nggak mendengar memberikan napas dengan mouth to mouth, mouth to nose? Pernah nggak, Dik? Pernah, dokter. Nah, kira-kira kalau di dalam pandemi ini Anda berani nggak memberikan napas seperti itu? Tidak, dok. Tidak, dokter. Enggak lah ya. Kita pasti takut untuk memberikan napas buatan, walaupun itu nantinya saudara kita sendiri, ya. Pasti kita akan merasa takut sendiri ya. Nah, untuk itu ada untuk pemberian napas ini ya, ada Anda berikan dengan cara teknik BVM, yaitu dengan back verb mask ya. Nah, adapun alat ini itu biasanya ada di rumah sakit. Ya. Nah, alat ini nanti Anda gunakan sesuai dengan ukuran daripada si pasien itu tersebut. Ya. Nah, pemberian napas buatan ini berhasil ya jika saat Anda memberikan tekanan positif ya, dada menjadi terangkat ya, dan Anda bisa melihat ya pengembangan daripada dadanya ya. Nah, Anda berikan sama sesuai dengan pola Anda bernapas. Nah, pada saat Anda inspirasi Anda pompa, dan pada saat ekspirasi Anda kembangkan back-nya gitu ya. Jangan Anda memberikan napas yang terlalu cepat. Nah, untuk ini coba kita lihat video ini. Begini ya caranya ya. BVM lalu kita letakkan di wajah ya, menutupi hidung dan mulut, lalu tangan sebelah lagi ya memberikan napas dengan ventilasi buatan. Nah, sampai di sini, Dek. Untuk resusitasi breathing ada yang kurang paham? Paham, dokter.
Oke, ya. Nah, tahap selanjutnya adalah disirkulasi, ya. Nah, pada tahap yang ketiga ini ya, bagaimana kita melakukan pemberian resusitasi pada saat kalau kita curigai pasien tersebut mengalami suatu henti jantung, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendiagnosa bahwasannya pasien ini dengan henti jantung, yaitu dengan cara pada saat kita melakukan perabaan daripada arteri karotis, ya, dengan meletakkan 2 jari tangan Anda di daerah leher, ya, lalu mengarah ke kranial, digeser ke arah ke sebelah kanan atau kiri, lalu Anda tekan. Ketika Anda tidak merasakan denyutan, maka pasien itu Anda nyatakan dengan cardiac arrest. Lalu apa yang Anda lakukan? Nah, di sini Anda akan melakukan dengan pijat jantung. Nah, pijat jantung yang Anda lakukan nantinya adalah Anda harus berdiri di sebelah pasien, ya, posisi kanan atau posisi kiri, lalu meletakkan kedua tangan Anda tepat di pertengahan sternum, segaris dengan papila mama, lalu Anda melakukan penekanan pada dinding dada si korban. Nah, jadi ketika Anda melakukan penekanan itu ada aturannya, ya, dengan kedalaman 4-5 cm, dengan frekuensi 30 kali pijatan dan 2 kali napas buatan. Lalu Anda lakukan ini selama 2 menit, lalu kita evaluasi kembali. Coba bisa Anda tayangkan videonya, Dek? Nah, di video ini kurang jelas ya, tidak kelihatan ya. Oke, nanti kita putar sama-sama di setelah kuliah kita ini ya. Nah, di sirkulasi ini juga ya, ketika Anda bisa melakukan resusitasi ya, ketika Anda melihat bahwasannya adanya suatu perdarahan pada daerah organ tubuh manusia korban itu sendiri. Nah, ketika Anda menemukan adanya suatu perdarahan, Anda bisa melakukan beban tekan pada si tubuh si korban. Ya, oke, next slide. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu dengan melakukan reevaluasi untuk daripada primeris rupe yang sudah kita kerjakan tersebut, ya. Oke. Nah, kita lihat ya RW, apakah sudah membaik, ya? Apakah dengan penilaian apakah napasnya sudah ada, ya? Di breathing juga pernapasannya sudah terdengar atau tidak, dan di sirkulasi juga kita raba dari kembali arteri karotisnya, apakah denyutannya ada atau tidak, ya. Nah, setelah tahap daripada reevaluasi ini, maka kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Next. Nah, oke. Nah, baiklah ya. Untuk sampai di sini ada yang kurang paham untuk langkah pertama, kedua, dan ketiga? Sudah jelas, dokter. Jelas, dokter. Ya, oke ya. Nah, sampai dengan langkah ketiga itu kita dapat melakukan diagnosa daripada fisiologis. Nah, di tahap keempat ini kita melakukan diagnosa secara anatomis dengan cara melakukan exposure, ya. Nah, bagaimana cara melakukan exposure tersebut, ya? Dengan melepaskan seluruh pakaian daripada si korban, ya, dari kepala sampai dengan kaki si korban, ya. Nah, pemeriksaan ini dilakukan setelah pasien dengan keadaan stabil. Nah, prinsip daripada secondaris rupe itu adalah memeriksa seluruh tubuh yang lebih teliti, dimulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, ya. Nah, baik pada bagian tubuh bagian depan maupun tubuh bagian belakang. Serta pemeriksaan ulang tanda vital pada penderita. Dengan pemeriksaan ini dilakukan ya, dimulai lagi dengan ABC, ya. Nah, setelah itu inilah yang kita sebut dengan evaluasi secara anatomi, ya. Nah, jadi yang pertama, evaluasi yang pertama ya pada kepala yang bisa kita nilai adalah tingkat kesadaran, ya. Tingkat kesadaran ini kita bisa menilai dengan beratnya trauma, ya, dengan GCS ataupun AFU, ya. Nah,
Yang kedua, ya, pemeriksaan daripada kepala bisa kita lihat apakah kepalanya itu mengalami suatu luka ataupun fraktur pada tulang-tulang tengkorak, ya. Nah, pada organ yang ketiga, ya, anatomi yang ketiga, ya, Anda periksa muskuloskeletal, ya, di mana pada muskuloskeletal ini, ya, Anda bisa melihat, ya, periksa luka jaringan lunak, apakah ada fraktur dengan menilai apakah ada deformitas atau krepitasi pada bagian muskuloskeletalnya. Nah, pada bagian toraks, ya, Anda bisa melakukan pemeriksaan pada dinding toraks. Ya, Anda bisa merasakan apakah ada suatu emfisema, apakah ada suatu pneumotorak, ya. Nah, pada abdomen ataupun punggung, Anda bisa melihat dan merasakan perlukan abdomen, cedera intraabdominal, cedera retroperitoneal, ya. Nah, pada pelvis Anda bisa melihat apakah ada cedera daripada genitourinaria, fraktur pelvis, ya. Nah, pada medula spinalis Anda bisa menilai tingkat daripada motorik dan sensoriknya. Nah, pada ekstremitas cedera jaringan lunak, apakah ada fraktur, apakah ada suatu kerusakan sendi, ya. Nah, sampai di sini, Dek. Kira-kira ada yang perlu Anda tanyakan? Belum ada, dokter. Oke, ya. Berarti sudah paham ya, sampai evaluasi untuk anatomi ya. Nah, ketika bagian depannya sudah Anda periksa ya, lalu langkah selanjutnya adalah menilai bagian belakang tubuh dengan lock roll. Ya. Nah, apa sih lock roll itu? Nah, seperti yang Anda lihat di dalam gambar ini ya, lock roll ya memerlukan beberapa orang untuk menjadi satu tim ya. Nah, teknik ini digunakan untuk memiringkan pasien, di mana setiap saat harus dijaga kesegarisan tubuh. Nah, teknik ini membutuhkan tim 2-4 orang, di mana satu orang itu sebagai tim leadernya, ya, yang berada di atas kepala. Nah, Anda bisa lihat, Dek, yang di atas kepala. Bisa, Dok. Nah, leader inilah yang dapat memberikan perintah kepada timnya saat memiringkan si korban. Nah, leader ini adalah sebagai, selain dia memberikan perintah, dia juga menjaga jalan napas dan kesegarisan daripada tulang-tulang leher. Lalu memberikan perintah kepada anggotanya saat memiringkan si korban dengan aba-aba 1, 2, 3. Dan semua anggota memeriksa secara anatomis pada bagian punggung si korban. Dengan cara ya tetap seperti look, listen, and feel. Nah, pada pemeriksaan look yang kita lakukan adalah apakah ada perdarahan, apakah ada pembengkakan, apakah ada fraktur. Nah, pada listen bisa kita dengar ya, apakah ada suara pergerakan daripada tulang, dan pada feel kita bisa merasakan apakah ada perabaan krepitasi, ya. Nah, setelah melakukan penilaian, maka ketua atau tim daripada lock roll tersebut ya memberikan perintah kembali untuk membalikkan atau memberikan posisi anatomis seperti semula ya, sama perintahnya dengan cara memberikan aba-aba 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi tetap dipertahankan daripada segaris. Nah, setelah itu kita lanjut daripada pemeriksaan empel ya, di mana pemeriksaan empel ini adalah ya kita melihat ya alergi. Adakah alergi pada pasien tersebut? Ya, seperti obat-obatan, plester ataupun makanan. Ya, di medikasi ya, apakah medikasi seperti obat-obatan diminum seperti sedang menjalani pengobatan hipertensi, kencing manis, dan dosis yang digunakan pada si korban. Nah, yang P-nya itu ada pregnancy ya. Apakah si korban sedang lagi hamil gitu ya. Nah, pada last meal ya, obat-obatan apa yang dimakan pada saat atau baru sebelum si korban terjadi kegawat daruratan. Nah, yang E adalah event relating injury ya, hal-hal apa yang bersangkutan dengan sebab daripada cedera
tersebut. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya, Dek? Sebelum kita lanjut untuk sesi slide berikutnya. Oke, baik. Next slide. Nah, tahap kelima adalah ya kita akan mengevaluasi kembali secondary survey dan mempersiapkan untuk transportasi. Prinsip transportasi adalah pasien dalam keadaan stabil dan selama merujuk harus melakukan pelayanan optimal. Ya, tujuannya apa? Meminimalkan terjadinya kematian dan menghindari kecacatan. Nah, pencapaian dalam transport ini ya adalah harus berpedoman pada transport yang aman atau yang kita sebut dengan the safe transportasi. Ya, nah perlu personel terlatih, peralatan yang penting dan minimal manajemennya. Sama dengan pelayanan di tempat pengiriman. Nah, komunikasi dan koordinasi harus lebih baik. Ya. Nah, oke, next. Selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap ke-6, ya, definitive care. Nah, penanganan pada definitive care ini ya sesuai dengan etiologi atau penyebab daripada emergensi tersebut. Pada kasus dehidrasi misalnya, ya kita bisa memberikan akses intravena atau resusitasi cairan. Nah, pada kasus shock kardiogenik misalnya, ya kita bisa lakukan intervensi jantung, ya. Dan pada kasus trauma misalnya, penanganan bedah, kontrol bedah, ataupun penanganan daripada sumber infeksi, ya. Oke, sudah mengerti sampai di sini, Dek? Sudah, dokter. Ada berapa langkah tadi untuk inisial dan manajemen daripada kegawat daruratan? Ada 6? Ada 6 langkah, dokter. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk menilai seberapa jauh penyerapan materi kegawat daruratan ini pada kuliah hari ini. Ya, dengan menjawab pertanyaan ini, ya. Oke. Next slide. Nah, ini pertanyaannya, ya. Urutkanlah langkah penanganan pasien gawat darurat berdasarkan gambar di bawah ini, ya. Anda urutkan, lalu jawaban nantinya Anda bisa kirim melalui kolom chat ya pada sisi kanan Anda, ya. Siapa yang pertama menjawab akan saya beri hadiah, ya. Hadiah yang pertama itu yang memberi chat pertama itu adalah saya akan memberikan alat orofaring dewasa. Mau nggak adik-adik? Mau, dokter. Mau, dokter. Kalau hadiah pasti semuanya mau ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi baiklah ya. Anda jawab sesuai dengan perintah saya ya, seperti tim leader tadi ya, 1, 2, 3 ya. Anda akan mulai ya, oke? Saya menghitungnya ya, 1, 2, 3. Oke, nah ternyata yang saya lihat di layar ini ya, yang menjawab pertama sekali adalah Deborah. Selamat Deborah. Ya, dokter. Tenang deh kamu ya, dapat orofaring ya. Iya, dok. Terima kasih, dokter. Oke, Deborah. Nah, Deborah, kamu nanti bisa mengambil hadiahnya sewaktu kamu datang ke kampus ya. Baik, dok. Oke. Nah, jadi ya message kita pada perkuliahan hari ini adalah ya yang bisa Anda bawa pulang untuk pembelajaran pada hari ini adalah ketika Anda menemukan pasien kegawat daruratan, Anda harus melakukan 6 langkah dari konsep of initial assessment, di mana langkah yang Anda kerjakan sesuai dengan urutan. Ya, tahap 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6, ya. Nah, untuk menghindari daripada kecacatan yang nantinya akan terjadi, ya. Sampai di sini ada lagi pertanyaan, adik-adik? Tidak ada, dokter. Oke, ya. Oke, baiklah. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan ilmu ini berguna buat Anda semuanya. Tetapi sebelum kita akhiri daripada perkuliahan kita ini, ada baiknya kita tutup juga di dalam doa. Yuk, Dek, kita tutup dalam doa.
Siapa, Dek, yang mau nutup dalam doa? Ayo, mungkin Anil. Baik dokter dan teman-teman, Oke. sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih, Dek. Salam sehat selalu ya. Terima kasih kembali, dokter. Terima kasih, dokter. Sehat.